Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang pemrograman mesin CNC dasar. Yang menjadi prasyarat adalah yang pertama, kita harus menguasai software penggambaran. Yang kedua, kita harus menguasai operasional mesin CNC. Yang ketiga, kita harus mampu melakukan perhitungan parameter cutting. Di samping prasyarat-prasyarat yang lainnya, ini adalah prasyarat-prasyarat dasar yang wajib kita ketahui terlebih dahulu supaya nanti di dalam kita mempelajari pemrograman mesin CNC akan lebih mudah. Ada dua jenis pemrograman yang biasanya menjadi pembeda untuk kita dalam melakukan strategi pengerjaan pada suatu produk. Yang pertama ada jenis pemrograman 2 dimensi dan pemrograman 3 dimensi. Untuk pemrograman 2 dimensi, ada tipe pemrograman yang kita sebut sebagai pemrograman dengan nama kontur. Tipe pemrograman ini memanfaatkan garis atau suatu bentuk pola sebagai drive chain-nya atau sebagai alurnya, sebagai arah pergerakannya. Sebagaimana digambarkan pada gambar yang ada pada slide, di situ menggambarkan tentang tipe pekerjaan pada pengerjaan dinding dari suatu produk. Nah, jadi untuk kita bisa mengatur supaya pahat itu bisa bergerak mengelilingi produk tersebut, berarti kita harus mempunyai pola yang sesuai dengan produk tersebut. Polanya cukup dalam bentuk garis. Jadi pembacaan kontur ini adalah pembacaan pada garis. Walaupun bendanya berbentuk 3 dimensi seperti itu, yang diminta dari kontur adalah hanya berbentuk garis saja, bentuk pola saja. Jadi polanya harus sesuai bentuk dinding tersebut. Yang kedua, ada tipe pocket. Nah, tipe pocket ini sama juga sebenarnya untuk pembacaannya dia juga membaca bentuk pola, namun kalau tipe kontur bedanya kontur dia mengikuti bentuk pola sesuai bentuk garis tersebut. Tetapi kalau bentuk pocket dia pengerjaannya atau area bidang makannya ada di dalam bentuk pola tersebut. Sebagaimana digambarkan pada ilustrasi yang ada pada slide, di situ menggambarkan suatu pahat melakukan pemakanan pada area dalam. Nah, jadi sifatnya pengerjaan yang bentuknya volume. Jadi dia menghilangkan area yang ada di dalam pola tersebut. Kemudian untuk pemrograman 2D tipe yang lain ada phasing. Nah, phasing ini biasanya dilakukan pada awal pemrograman ketika kita ingin melakukan perataan pada bidang atas dari permukaan suatu produk. Nah, kita bisa manfaatkan program phasing ini. Jadi, program phasing ini bekerja untuk meratakan permukaan dari suatu benda. Caranya nanti kita tinggal memberikan boundary atau kita memberikan atau menentukan luasan mana yang kita ingin ratakan. Nah, jadi pembacaannya hampir sama dengan kontur dan pocket, yang dibutuhkan hanya dalam bentuk garis saja. Kemudian ada slot mill. Nah, slot mill ini digunakan untuk slotting ya. Jadi dipakai untuk membuat suatu bentuk slot. Nah, bagaimana persis detailnya pada masing-masing pemrograman ini nanti kita akan bahas satu persatu di slide-slide selanjutnya. Oke, tahapan pemrograman 2 dimensi ini adalah tahapan penting yang harus kita ketahui terlebih dahulu sebelum kita menginjak ke tahapan-tahapan berikutnya. Nah, di situ pada gambar biru diilustrasikan ada suatu bentuk lingkaran. Nah, bentuk lingkaran ini kita anggap sebagai suatu bentuk produk. Kemudian dari lingkaran itu ada garis panah
yang menunjuk ke garis perpotongan, garis vertikal, dan garis horizontal. Nah, garis perpotongan vertikal dan garis horizontal ini kita sebut sebagai garis origin. Garis yang menandakan posisi 00 dari koordinat yang ada pada pemrograman. Nah, garis ini nanti yang akan kita sinkronkan dengan koordinat yang ada di mesin. Jadi 00 yang ada di software, yang ada di pemrograman, nanti kita sinkronkan dengan yang ada di benda kerja yang ada di aktual yang ada di mesin. Jadi 00 di sini nanti akan sama persis di mana 00 di mesin kita letakkan. Nah, ini harus kita pahami ya. Jadi di situ kalau misalkan kita mau melakukan suatu proses pengerjaan pada bentuk lingkaran itu terlebih dahulu harus kita pastikan koordinatnya mau kita letakkan di mana terhadap 00 dari origin tersebut. Nah, untuk mempermudah setting dan proses pemrograman, sebaiknya disarankan untuk pengerjaan-pengerjaan seperti ini 00-nya disamakan dengan 00 dari lingkaran tersebut. Jadi lingkaran tersebut sebaiknya kita translate atau kita gerakkan atau kita move pada 00 dari atau origin dari software tersebut ya. Ini untuk mempermudah kita. Nah, di sebelah kiri ada kaitannya sama positioning ya. Jadi itu nanti untuk proses ini. Nah, jadi dari awal gambar, biasanya gambar itu bisa kita dapatkan dari gambar sendiri atau gambar dari orang lain atau gambar impor dari software lain. Nah, ini ketika kita masukkan ke dalam software CAM, ini belum tentu nanti koordinatnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nanti jadi di awal kita harus melakukan positioning dulu, gambar kita harus letakkan di mana mau kita tempatkan dia. Nah, ini sangat penting sekali ya untuk mencocokkan koordinat yang ada di software dengan koordinat yang ada di mesin. Oke, selanjutnya, nah kita software yang kita gunakan untuk pembelajaran ini adalah software Mastercam X5. Nah, di software ini ketika kita sudah melakukan tahapan yang pertama tadi adalah tahapan positioning. Jadi tahapan untuk memindahkan atau mengatur posisi produk terhadap 00 dari software. Nah, di slide tersebut sudah ada atau sudah nampak bahwa lingkaran tersebut sudah berada di tengah atau center dari lingkaran berada pada 00 dari origin dari software. Tahapan yang pertama kalau kita menggunakan software Mastercam, ketika produk atau gambar sudah tersedia, ketika kita mau melakukan pemrograman, langkah awalnya adalah kita harus menentukan tipe mesinnya atau mesin type-nya. Nah, tipe mesin ini ada berbagai macam, ada beberapa yang bisa kita pilih, ada milling, ya, ada LED, ada wire, ada router, dan lain-lain. Nah, di mesin type ini untuk pembelajaran kali ini kita menggunakan tipe milling, ya. Tipe milling kita ambil di default saja. Nah, di situ nanti pada operation manager akan muncul mesin group. Nah, akan muncul mesin group ya. Jadi itu nanti kita gunakan saat kita ingin melakukan pengaturan pada parameter mesin atau parameter pemrograman lebih tepatnya ya. Jadi mesin group nanti itu isinya adalah program-program yang sudah kita buat. Nah, ketika kita ingin melakukan perbaikan atau kita melakukan editing pada program yang sudah kita buat, kita bisa masuk ke Operation Manager. Di situ nanti akan muncul semua aktivitas-aktivitas yang sudah kita lakukan. Jadi nanti akan bisa kita edit-edit lagi di situ. Ya. Nah, apabila
garis vertikal dan garis horizontal yang menandakan itu sebagai garis sumbu dari software misalkan itu tidak muncul di laptop, kita bisa tekan F9. Nah, jadi F9 nanti ketika kita tekan akan muncul garis ini ya. Jadi akan muncul garis sumbu tersebut. Nah, selanjutnya ketika kita sudah menentukan tipe mesin yang mau kita gunakan. Nah, ketika kita sudah menentukan tipe mesin yang mau kita gunakan, kita selanjutnya langsung masuk ke toolpad-nya. Nah, kita bisa langsung masuk ke toolpad. Nah, di toolpad tersebut nanti akan ada banyak pilihan jenis pemrograman. Kita bisa pilih tipe kontur terlebih dahulu. Kemudian ketika kita sudah memilih tipe kontur, selanjutnya kita diminta untuk mengisi nama NC. Nah, ini kita bisa isi sesuai dengan kode atau nama yang kita inginkan, atau kita biarkan dengan kode custom yang ada seperti itu juga tidak masalah. Selanjutnya kita perhatikan gambar yang pertama terlebih dahulu. Gambar yang pertama yang ada pada sebelah kiri. Maaf. Nah, ini ya gambar yang ada di sini. Nah, ini ada tabel chaining. Nah, tabel ini difungsikan untuk mempermudah kita dalam proses chain. Proses chaining itu apa? Itu adalah proses saat kita menentukan garis mana atau pola yang mana yang akan kita gunakan sebagai garis untuk penentu arah pergerakan. Nah, contohnya misalkan di situ ketika kita impor atau kita mau mengerjakan suatu produk, tentunya tidak hanya ada satu gambar. Nah, bisa jadi nanti ada dalam satu gambar itu pastinya ada berbagai macam bentuk pola, berbagai macam bentuk gambar, dan tidak semuanya kita gunakan. Nah, bagaimana caranya? Misalkan ada suatu bentuk dari bentuk suatu gambar mesin misalkan. Nah, di gambar mesin tersebut tidak semua area ingin kita kerjakan, hanya area bawah saja misalkan, hanya area yang tertentu saja. Nah, bagaimana cara memilihnya? Kita bisa manfaatkan fungsi-fungsi yang ada di chaining option ini ya. Jadi kita bisa manfaatkan. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya untuk masing-masing poin akan kita bahas lagi di video atau di tahapan selanjutnya. Nah, karena di sini untuk mempermudah kita biarkan saja ya. Jadi ketika muncul chaining ini kita biarkan saja. Kemudian kursor kita arahkan ke bentuk lingkaran. Nah, sebelum kita melakukan proses apa-apa, kita perhatikan bahwa lingkaran tersebut warnanya masih hijau. Ketika kita sudah melakukan pemilihan, kita klik atau kita arahkan kursor di situ, kemudian kita klik kiri, akan berubah menjadi warna putih seperti yang ditunjuk pada gambar 2. Kemudian dari gambar putih tersebut akan muncul panah yang berwarna hijau. Itu menandakan arah drive chain-nya. Jadi ketika nanti ada pengerjaan, jadi arah pekerjaannya atau arah pahatnya akan mengikuti arah dari anak panah tersebut. Nah, kebetulan ini adalah bentuk lingkaran. Jadi nanti arah pergerakannya adalah searah dengan perputaran jarum jam. Jadi ke bawah dulu kemudian berputar. Kalau misalkan itu nanti kita melakukan pemrograman yang bentuknya seperti ini. Ya, jadi gambar garis atau gambar anak panah berwarna hijau itu adalah menandakan atau menunjukkan arah dari pahat nanti itu dia bekerja. Kemudian ketika kita sudah memilih, kita sudah melakukan pemilihan terhadap chain yang bentuk lingkaran tersebut, tahapan yang selanjutnya kita okekan ya, kita okekan. Nah, ini yang ditunjuk pada nomor 3, kita klik di situ. Nah, kita klik di situ.
Setelah kita klik di situ nanti akan muncul tabel toolpad kontur. Nah, di tabel toolpad kontur ini adalah tabel-tabel yang kita gunakan untuk melakukan pengaturan di dalam proses pemrograman kontur. Nah, ini yang pertama ya, yang pertama kita perhatikan. Nah, yang pertama ada toolpad type-nya. Toolpad type-nya kita pastikan yang terpilih adalah yang kontur. Nah, yang terpilih adalah kontur. Kemudian di tahapan berikutnya ada tahapan ini ya, di tahapan tool. Nah, di tahapan tool ketika kita klik yang ditunjuk nomor 1. Nah, tahapan tool ini. Nah, di tahapan ini kita bisa atau yang kita lakukan yang di sini adalah tahapan untuk pengaturan terkait dengan jenis, ukuran pahat yang mau kita gunakan. Jadi nanti pahatnya tipe apa, ukurannya seberapa besar, dan pengaturan kecepatan. Nah, ini semuanya nanti ada di sini. Untuk bisa melihat jenis pahat apa saja yang ada di sini, kita bisa masuk nanti di select library tool. Nah, atau kita bisa melakukan klik kanan di area kosong ini, kemudian kita bisa pilih di create new tool di situ. Nah, ketika pahat itu sudah terpilih, beberapa pengaturan-pengaturan yang bisa kita lihat di sini yang wajib kita perhatikan dan wajib kita lakukan perhitungan adalah yang pertama adalah ini ya. Yang pertama tool diameternya. Tool diameter ini ketika jenis pahat sudah kita pilih, nah ini kita harus pastikan diameternya benar. Nah, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi tertulis di situ misalkan dia menggunakan tool diameter 10. Kemudian tool name-nya ini kita bisa sesuaikan sesuai dengan nama pahat tersebut. Kemudian selanjutnya yang perlu kita lakukan pengisian adalah di area sini. Di area sini itu merupakan beberapa area pengisian untuk pengaturan untuk parameter potong. Ada feed rate, ada spindle speed, kemudian ada pelang rate. Nah, apa saja itu? Nah, ini harus kita kuasai terlebih dahulu. Bagaimana cara menghitungnya, bagaimana cara menentukannya, harus kita kuasai terlebih dahulu. Ketika kita ingin melakukan pemrograman, hal-hal dasar seperti ini harus kita kuasai. Bagaimana caranya menghitung spindle speed atau RPM atau kecepatan putaran pahat potong. Jadi pahat tersebut berputar seberapa cepat, bagaimana cara menghitungnya harus kita kuasai terlebih dahulu. Jadi kita bisa menghitungnya dengan menggunakan rumus cutting speed dikali 1000 per pi dikali d. Nah, itu kita bisa manfaatkan. Kemudian CS-nya itu apa? CS-nya itu kita bisa isi di bawah sini, kita bisa langsung isi di sini. Ada keterangan di situ, cutting speed di situ. Cutting speed kita bisa dapatkan dari mana? Tentunya kita bisa dapatkan dari katalog atau kita bisa nyari tabel untuk spesifikasi dari pahat tersebut. Spesifikasi persis dari pahat kita bisa dapatkan di internet. Untuk jenis pahatnya apa kita bisa cari, cutting speednya kita bisa cari dari jenis materialnya apa yang ada di pahat tersebut, kemudian kita sesuaikan. Atau lebih persisnya, lebih amannya kita bisa lihat di katalog dari produk pahat tersebut. Nah, biasanya tertuliskan di kemasannya, dari kemasan dari produk tersebut juga ada, dari di belakang kemasan dari pahat tersebut juga biasanya tertulis keterangan terkait dengan cutting speed. Kemudian feed rate, nah ini kecepatan potong ya. Kecepatan potong ini rumusnya kita bisa memanfaatkan rumus F kali Z kali N ya. F itu apa? F itu adalah feet per tooth. Kemudian Z-nya itu apa? Z adalah jumlah mata gigi, dan N itu adalah spindle speed. Nah, gitu ya. Sudah tahu ya. Jadi
F itu adalah feed product, adalah perencanaan setiap mata gigi dalam satu kali putaran itu direncanakan dia menyayat seberapa banyak. Kemudian kemudian Z itu adalah jumlah mata gigi yang ada dalam satu pahat. Biasanya ada 2, 3, 4 atau lebih. Nah, itu harus kita isi, harus kita sesuaikan. Kemudian ada plung rate. Nah, ada plung rate di sini. Plung rate ini harus kita isi juga. Ini biasanya kita isi setengah dari besaran nilai feed rate. Plung rate ini diperuntukkan untuk atau bekerja pada saat pahat itu di saat awal pemakanan. Ya, jadi ketika pahat itu melakukan penyayatan, ketika pahat tersebut melakukan penyayatan pada awal-awal melakukan penyayatan, pahat tersebut tidak langsung bekerja pada kecepatan feed rate. Jadi ada persiapannya. Jadi saat melakukan persiapan dan sampai pada penetrasi awal, pahat tersebut tidak langsung menggunakan kecepatan pada kecepatan feed rate, namun dia membaca kecepatan yang ada pada plung rate. Jadi ini harus kita pelankan terlebih dahulu karena penetrasi awal pada proses pemakanan ini biasanya area atau proses yang berbahaya. Kemudian ada retract rate. Nah, retract rate ini kita bisa isi di kisaran nominal 1000 sampai dengan 3000 atau bahkan lebih. Nah, untuk mesin-mesin standar biasanya diisi di range tersebut 1000, 2000 atau 3000. Nah, kenapa seperti itu atau bagaimana cara penentuannya? Pada dasarnya retract ini adalah membaca atau digunakan atau kecepatan yang dipakai saat pahat tersebut bergerak bebas tanpa adanya proses pemakanan. Jadi ketika kita misalkan pahat tersebut berpindah dari satu titik ke titik lain, perpindahannya itu perpindahan di start awal pemakanan atau perpindahan untuk posisi pemotongan. Nah, jadi dia bergerak bebas tanpa adanya proses pemakanan. Ini dia membaca ini. Nah, kalau tanpa adanya proses pemakanan berarti tidak ada beban yang bekerja, tidak ada gaya potong yang bekerja. Ini kalau tidak ada seperti ini berarti kita bisa menggerakkan lebih cepat. Artinya semampunya dari mesin. Nah, tentunya semampunya bukan berarti kita maksimalkan. Lebih cepat, lebih bagus. Memang seperti itu, tetapi kita juga harus bisa memperkirakan kemampuan dari mesin. Bukan berarti mesin tersebut mampu di kecepatan ini harus kita maksimal, jangan. Karena yang namanya suatu perangkat mekanik kalau kita gunakan secara maksimal terus-menerus, lifetime dari peralatan tersebut kurang bagus, jadi akan lebih cepat mengalami penurunan performa. Nah, jadi kita bisa manfaatkan di kisaran yang tidak terlalu lambat tetapi tidak terlalu cepat juga. Kalau kita pelan-pelan saja biar awet. Nah, tetapi nanti kalau kita pelan-pelan saja nanti pekerjaannya jadi lama. Kalau kita cepat kan terlalu cepat, kasihan mesinnya. Jadi kita ambil tengah-tengahnya, tidak terlalu cepat juga tidak terlalu lambat. Kalau di kisaran 1000 sampai 3000 kita bisa manfaatkan angka 2000. Ini custom ya, jadi kita nanti sesuaikan terhadap kemampuan mesinnya. Kalau mesinnya memang dia mampu atau tipe mesin dia pergerakannya dia mampu cepat, ya kita ngikuti. Nah, semakin cepat semakin bagus. Nah, intinya seperti itu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kita melakukan klik kanan pada area kosong ini, nah kita nanti akan bisa mendapatkan tabel seperti itu. Jadi kita klik kanan, akan muncul select library sama seperti yang ada di bawah sini. Kemudian ada create new tool. Nah, create new tool. Ketika kita pilih create new tool akan muncul tabel dialog seperti itu. Nah, itu ada
berbagai macam tipe pahat. Nah, ini sebenarnya harus kita kuasai terlebih dahulu untuk tipe-tipe pahatnya ini. Sebelum kita belajar pemrograman, biasanya kita sudah menguasai peralatan-peralatan untuk proses machining untuk atau menggunakan ini ya, peralatan-peralatan manual, biasanya sudah menguasai ini. Ini kembali saya ingatkan atau kita sedikit ulas. Ada beberapa. Yang pertama misalkan ada tipe end mill. Nah, ini tipe pahat yang kita bisa gunakan, atau karakter dari pahat ini dia pemakanannya adalah pergerakan ke arah samping. Jadi tipe end mill ini tidak didesain untuk pergerakan yang arahnya ke bawah. Karena pahat ini sisi potongnya berada pada ujung terluar atau ujung samping dari mata potong. Bahkan di tengah-tengahnya itu cenderung bentuknya cekung. Jadi ketika kita lihat dari pandangan samping, pahat end mill ini sisi tengahnya dia akan cekung. Sisi potong ada pada sisi terluar. Jadi pahat ini tidak didesain untuk arah pergerakan yang tegak lurus ke bawah. Nah, jadi tidak dianjurkan misalkan kalian melakukan pengeboran memakai pahat ini. Nah, ini sangat tidak dianjurkan. Karena apa? Karena sisi tengah tidak ada mata potong. Nah, pahat tersebut akan makan di area samping-samping atau makan di area ujung-ujung dari mata potong, tetapi sisi tengah tidak terjadi proses pemotongan. Nah, ini sangat berbahaya kalau kita teruskan ke bawah. Bisa jadi pahat itu tidak mampu menahan besarnya gaya yang kita tekankan ke bawah, bisa jadi patah nanti. Nah, bagaimana caranya? Padahal pahat tipe ini kalau pekerjaan nggak mungkin, ini kalau pekerjaan hanya ke samping saja, nggak ada proses pemakanan ke bawahnya. Nah, kita bisa memanfaatkan strategi pengerjaan. Beberapa hal nanti kita bisa manfaatkan di kontur, nanti ada tipe-tipe ya. Jadi ada tipe, nanti ada beberapa tipe ramping, atau kita bisa akali. Jadi pergerakan ke samping saat proses pemakanan, ketika proses pergerakan turun ke bawah, kita turunnya di area kosong. Jadi saat makan ke samping, nah misalkan pekerjaan di dinding, nah pekerjaan di dinding itu kita proses pemakanannya memang benar, nah jadi arahnya ke samping. Kemudian kita saat membutuhkan proses ke bawah untuk pengerjaan depth pada kedalaman selanjutnya, untuk proses ke bawahnya kita bisa desain atau kita bisa rencanakan untuk proses ke bawahnya berada di area bebas, tidak terjadi proses pemotongan. Nanti untuk detailnya kita bisa pelajari lagi. Nah, ya. Untuk pahat yang kedua ini ada tipe pahat spare mill, atau yang di bengkel atau di workshop biasanya lebih familiar dinamakan pahat bolnus ya. Jadi model pahat ini dia bentuknya setengah lingkaran ya, berbentuk seperti bola seperti itu, tapi setengah lingkaran ya. Jadi besarnya jari-jarinya itu, jari-jari dari lingkaran itu adalah setengah dari diameter pahat tersebut. Jadi seperti itu. Nah, pahat ini kebanyakan dipakai untuk pengerjaan-pengerjaan 3 dimensi, atau dipakai untuk pembacaan terhadap surface. Jadi biasanya dipakai untuk pemrograman 3 dimensi. Tipe pahat ini untuk mata potongnya memang ada pada semua. Jadi mulai dari center tengah ujung tip dari bolnus sampai sisi samping. Nah, jadi ada mata potongnya semua. Tetapi perlu diketahui bolnus ini untuk mata potongnya didesain tidak terlalu besar dan tidak terlalu kuat. Jadi tidak dianjurkan juga untuk pengerjaan tipe roughing atau pemakanan awal tipe pemakanan kasar. Kalau end mill itu kecenderungan untuk mata potongnya dia kecenderungannya lebih besar, jadi dia bisa kita manfaatkan untuk pengerjaan roughing, pemakanan kasar atau pemakanan awal, pembentukan awal ya. Kemudian spare mill ini kita bisanya digunakan untuk pengerjaan finishing, proses-proses penghalusan pada proses-proses akhir atau pembentukan atau penghalusan produk.
Untuk bentuk bonus ini sendiri, biasanya untuk jumlah mata potongnya kira-kira atau sebagian besar itu jumlahnya ada 2 ya. Jadi ada 2 sisi potong, mulai helikelnya sampai tip radius dari spermir itu. Kemudian di jenis pahat yang selanjutnya ada bull mill. Nah, bull mill ini merupakan pembesaran dari pahat end mill. Kenapa dikatakan seperti itu? Tipe pahat end mill ini biasanya diameternya mulai kecil, dari diameter yang kecil sekali 0, sekian sampai dengan yang paling besar, yang paling umum di pasar digunakan atau yang ada di workshop itu di angka diameter 12 itu sudah paling besar biasanya. Apakah tidak ada yang lebih besar? Ada, tetapi jarang sekali digunakan. Karena apa? Ketika kita memanfaatkan pahat tipe ini, tipe end mill dengan ukuran yang besar, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa tipe pahat end mill ini untuk material pahatnya mulai dari seng sampai ujung dari mata gigi itu merupakan satu bagian. Jadi ketika terjadi kerusakan yang fatal, misalkan terjadi patah dan tidak bisa digunakan pada area potongnya, tidak bisa diasah lagi, keseluruhan dari pahat ini nggak bisa digunakan, dibuang. Nah, ini akan sangat disayangkan sekali ketika kita memakai pahat ukuran besar di tipe end mill ini yang keseluruhan materialnya tergabung. Nah, ini sangat mubazir sekali ketika ada kerusakan pada sisi potong, namun ini harus kita buang keseluruhan. Nah, ini untuk mengakali ini, jadi industri atau ini mendesain tipe pahat yang ketiga ini tipe bull mill. Jadi tipe pahat yang ketiga ini, tipe bull mill ini, dia terpisah antara mata potong dan sengnya. Jadi bisa dilepas. Ada pengikatnya. Ada atau bisa dibongkar pasang atau bisa dilepas. Jadi holdernya ini, atau kita sebut holder ya, sengnya ya. Jadi bisa kita ganti-ganti. Ketika pahat itu terjadi kerusakan, kita bisa lepas untuk pengikatan kita bisa manfaatkan obeng ya. Jadi ada sistem skrunya, ada bautnya yang kita bisa lepaskan. Jadi berbentuk insert seperti itu, kita bisa tempelkan atau bisa kita pasangkan di ujung-ujung dari holdernya tersebut. Jadi intinya mata potong dari tipe pahat bull mill itu bisa diganti. Ketika terjadi kerusakan atau keausan, kita tidak membuang keseluruhan dari pahat tersebut, kita ganti di ujungnya saja. Intinya seperti itu. Nah, ilustrasinya pahat bull mill itu ada pada ilustrasi pahat face mill. Kalau kita perhatikan pada ujung pahat face mill itu, di ujungnya ada putih-putih itu ya. Nah, putih-putih itu adalah insert. Jadi insert itu kita bisa bongkar pasang, kita bisa lepas. Nah, itu lebih efisien, lebih ekonomis, lebih murah. Ketika terjadi kerusakan, tidak dibuang semua, tidak diganti semua, tetapi cukup diambil mata potongnya saja. Seperti itu. Ya. Nah, bedanya dengan pahat face mill ini, kalau pahat face mill ini dia kecenderungannya, kalau di sini sudah diilustrasikan, dia melebar ya, jadi lebih ke arah samping. Ini memang diperuntukkan untuk facing, untuk perataan permukaan. Jadi dia diameternya kecenderungan lebih lebar. Ya. Kemudian ada red mill, ada chamber mill, ini pahat-pahat custom ya. Ini untuk Nah, untuk pahat tipe chamber mill, ini tipe pahat biasanya dipakai untuk area-area terluar atau area sisi-sisi samping. Ya, biasanya dimanfaatkan untuk menghilangkan area tajam atau fungsi-fungsi yang lain bisa juga digunakan. Nah, pahat ini biasanya pada umumnya sisi kemiringannya adalah 45 derajat. Kemudian ada slot mill, ada taper mill. Nah, ini tipe-tipe pahat yang lain juga. Untuk slot mill ya sesuai dengan namanya, dipakai juga untuk pengerjaan slot, jadi untuk pengerjaan area slotting. Kemudian ada taper mill. Taper mill ini hampir sama dengan chamber mill.
Cuman di taper mill ini biasanya untuk kemiringannya bisa custom ya. Jadi kita bisa buat sendiri untuk tipe chamber mill ini untuk sisi kemiringannya mau atau kita butuhnya berapa derajat. Kemudian ada dove mill, ada alon mill, ada drill. Kalau drill ini adalah tipe pahat untuk pengeboran. Ada rimmer. Rimmer ini dipakai untuk penghalusan, jadi untuk akurasi untuk apa namanya, untuk akurasi dari diameter suatu bentuk lubang, kita bisa manfaatkan fungsi rimmer. Tentunya sebelum kita rimmer harus kita lubangin terlebih dahulu, karena ini sebenarnya bukan tipe pahat potong untuk pelubangan awal, tetapi lebih ke penghalusan. Jadi untuk akurasi ukuran dan kehalusan dari dinding proses pengeboran, ini rimmer kita bisa manfaatkan. Tentunya untuk variasi ukurannya juga bermacam-macam ya. Ada bore bar, ada tipe bore bar ini dipakai hampir sama dengan rimmer. Kalau rimmer ini diameternya sesuai dengan diameter pahat yang kita gunakan. Kalau kita pakai pahat diameter rimmer 10, tentunya nanti ukuran dari apa namanya hasil lubangnya juga persis 10. Keakurasiannya cukup bagus. Untuk bore bar ini kita bisa adjust, kita bisa atur untuk diameter yang kita gunakan. Jadi tipe pahat ini lebih sering digunakan untuk pengerjaan-pengerjaan untuk akurasi permukaan atau pelubangan untuk apa namanya, pelubangan-pelubangan untuk yang sifatnya lebih besar ya. Jadi bisa kita pakai untuk tipe pahat ini. Kita bisa atur untuk diameternya berapa ya. Nanti mungkin di video atau di waktu selanjutnya kita bisa ulas lagi untuk tipe pahat ini. Ada tab ya, tab kanan kiri, kemudian ada center drill, ada spot drill. Nah, ini untuk center drill ini untuk tipe pahat untuk ini ya. Jadi untuk awalan dari proses pengeboran kita bisa manfaatkan center drill. Jadi apa namanya, kita bisa manfaatkan untuk sebenarnya tujuan dari center drill ini dipakai untuk ini ya, apa namanya, untuk mempermudah atau biasanya kalau langsung kita melakukan pengeboran apalagi kalau kita bornya itu ukurannya langsung besar, ini untuk titik keakurasiannya biasanya kurang bagus. Jadi dia ada sedikit pergeseran. Nah, supaya tidak terjadi pergeseran, titik tersebut kita bisa lakukan pengerjaan awal dulu, kita bisa menggunakan center drill dulu, kita bisa bor dulu di situ. Nah, kita menggunakan center drill ya, jadi kedalamannya tidak usah terlalu dalam, jadi menyesuaikan kemampuan center drillnya, kita gunakan center drill diameter berapa. Nah, biasanya nggak terlalu dalam ya, 3, 4, 5 milian itu sudah terbentuk cave-nya, sudah terbentuk bentuk ini ya, jadi bentuk cave-nya ya, di bentuk apa namanya, lubang awalnya biasanya sudah terbentuk. Kemudian ada spot drill, ada center bore atau countersink. Nah, ini pahat-pahat tipe yang lain. Nah, yang tetapi biasanya digunakan untuk pengerjaan-pengerjaan tertentu yang ya nggak terlalu sering kita gunakan. Nah, di dalam Defend tool tadi, di samping ada tipe-tipenya, kalau salah satu tipe pahat itu kita pilih, contohnya di sini apa namanya, di tipe end mill ya, di tipe ini, misalkan kita klik di sini, nanti akan muncul tabel seperti ini. Jadi tabel ini nanti dipakai untuk pengaturan-pengaturan pada pahatnya, pengaturan-pengaturan ukurannya, mulai diameter, kemudian tinggi 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 mata potong, kemudian ada panjangnya mata potong atau ketinggian mata potongnya, tinggiannya, kemudian ada overlapnya seberapa, panjang sengnya seberapa. Nah, itu bisa kita atur di sini ya. Tetapi biasanya cukup diatur di diameternya saja sudah cukup. Atau kalau misalkan di situ nanti ada keterangan terkait sama radius, kita bisa isi ya radiusnya berapa, diameternya berapa.
ketinggiannya ini nggak perlu kita isi, sebenarnya tidak masalah. Kecuali nanti kita membutuhkan adanya simulasi, apakah nanti akan terjadi collision, akan terjadi benturan terhadap benda kerja atau tidak. Mau kita cek bentuk simulasinya, kita harus isi secara akurat di situ memang. Kalau kita tidak masuk ke arah situ, hanya kita gunakan untuk pengerjaan-pengerjaan yang sekiranya nanti akan aman dan kita tidak menggunakan simulasi nanti, nah kita cukup isi di diameternya saja, atau kalau misalkan nanti ada yang radiusnya berapa, kita bisa isi radiusnya juga di situ ya. Nah, kemudian ketika ini ya yang tadi di di library. Nah, di library di situ ada isian-isian yang kita bisa pilih. Kalau misalkan kita nggak mau ngisi ya, kita bisa cari di situ. Itu ibaratnya seperti katalognya. Nah, kita bisa isi di situ. Kita cari di situ pahatnya jenis apa, diameter berapa, kita bisa tinggal pilih di situ. Atau kita buat sendiri kayak tadi, kita isi secara custom, kita buat sendiri kayak tadi, itu juga enggak masalah. Ketika sudah kita pilih salah satu yang ada di sini. Nah, kita klik di situ, kita okekan, kemudian akan muncul seperti ini ya. Akan muncul di area kosong tadi. Nah, pahat yang kita gunakan. Nah, muncul di situ. Di situ tertulis kode 219, itu nomor pahat yang ada di sini. Kemudian di tahapan selanjutnya ada cut parameter ya. Ada cut parameter. Nah, di cut parameter ini yang pertama itu ada ini ya. Jadi ada, kalau kita lihat, kalau misalkan di contour type itu kita klik ya, kita klik, muncul di area bawah ini ada beberapa tipe. Ada contour type-nya komputer, control where, reverse where, off ya. Ini kita bisa coba-coba nanti di di materi selanjutnya. Kita bisa coba. Untuk sementara kita biarkan komputer dulu, atau kalau misalkan kita pengen nyoba ya ini untuk misalkan kita off kan ya, kalau kita pilih off ya, di sebelah kanan dari compensation direction, kalau di situ misalkan kita biarkan komputer ya, kalau biarkan komputer ada keterangan left di situ. Kalau kita lihat gambar di sebelah kanannya lagi, di situ menunjukkan bahwa anak panah berada pada sebelah kanan dari lingkaran, atau lingkaran berada di sebelah kiri dari anak panah. Nah, anak panah ini menandakan drive chain, atau menandakan dari garisnya, menandakan dari pola dari produk yang mau kita kerjakan ya. Yang awal tadi kita pilih drive chain itu. Nah, ini munculnya atau diilustrasikan bentuk ini ya. Kalau tandanya berada di sebelah kiri, berarti dia bekerja pada area kiri dari garis yang kita pilih. Kalau kita tandanya kita ganti sebelah right misalkan, nah dia pahatnya bekerja pada area sebelah kanan dari garis ya, kanan dari garis ya, seperti itu. Kalau kita off kan ya, untuk compensation type-nya kita off kan ya, kita pilih yang off yang ada di bawah ini. Nah, ini nanti akan untuk compensation direction-nya dia akan mati. Jadi pahat akan bekerja di tengah-tengah dari garis. Nah, bisa dicoba di komputer masing-masing. Nah, bisa dicoba ya, bisa dicoba. Nah, kita biarkan pilih komputer saja dulu. Kalau misalkan kita pengerjaannya memang berada di sisi kanan atau di sisi garis dari lingkaran. Nah, kemudian compensation direction-nya kita pilih mau bekerja di sebelah mana. Nah, sesuai yang saya sampaikan tadi, mau di sebelah kiri atau sebelah kanan dari garis. Kemudian ada contour type. Nah, ada contour type. Nah, contour type di sini ada berbagai macam pilihan. Ada 2D chamfer, ada rem mesin, ada skillet. Nah, ini yang biasanya dipakai ini ada 2D, ada rem. Ada 2D, ada rem ya. Ada 2D, ada rem.
kita biarkan 2D dulu. Kita biarkan 2D dulu, atau kita coba rem ya. Apa sih bedanya rem? Nah, rem itu tipe kontur yang lain, di mana tipe kontur ini kalau kita lihat di sini. Nah, kita di sini ada berbagai macam pilihan strateginya. Ada angle, ada depth, ada plank. Nah, tipe dari kontur type ini kalau kita manfaatkan 2D, berarti untuk model pengerjaannya dia misalkan bekerja dari, atau kita ingin melakukan penyayatan pada suatu dinding, dia akan bekerja bentuknya sesuai bentuk pola yang ingin kita kerjakan. Untuk proses pengerjaan depth ke bawahnya, dia berdasarkan kedalaman. Jadi berdasarkan kedalaman yang kita atur di situ. Misalkan kita ingin melakukan penghalusan pada suatu dinding dari melakukan pengerjaan dinding dari suatu ini ya, dinding dari suatu produk, kita mau makan sampai kedalaman minus 10 misalkan. Kalau kita sampai di kedalaman minus 10, kalau kita kedalaman minus 10, untuk bisa mencapai kedalaman minus 10 itu kita kerjakan secara bertahap. Misalkan 1 mili 1 mili. Nah, untuk perpindahan dari 0 ke minus 1, dari minus 1 ke minus 2, dia perpindahannya adalah tegak lurus ke bawah. Nah, ini yang perlu kita atur. Jadi di tipe pemrograman 2D kita harus bisa mengkondisikan bahwa perpindahan dari depth 1 ke depth berikutnya dia aman ya. Jadi tidak terjadi proses pemakanan saat proses pergerakan ke bawah. Nah, ini jangan sampai terjadi. Jadi ini harus bisa kita perkirakan terlebih dahulu. Jangan sampai kita melakukan kekeliruan, terjadi proses pemakanan saat pahat itu bergerak ke bawah. Nah, kalau misalkan proses pengerjaannya itu ada di area luar, ada di area dinding, masih memungkinkan pengerjaannya bisa kita desain seperti itu. Jadi turunnya di area kosong. Tetapi kontur ini kita akan kesusahan ketika pengerjaannya di area close chain, atau area yang berada di area dalam dari suatu produk yang tidak memungkinkan adanya pergerakan ke bawah. Nah, kita bisa memanfaatkan tipe kontur yang lain, yaitu tipe kontur yang rem. Nah, ini di sini tipe kontur rem kita bisa manfaatkan ya. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas lagi, akan kita latih lagi, kita akan belajar lagi secara langsung saat kita melaksanakan tatap muka ya. Untuk tipe kontur rem ini ada motionnya, ada angle, ada depth, ada plank ya. Jadi ini untuk proses pergerakan ke bawah, ini strateginya ada angle, itu dari pembacaannya ini. Nah, ini kalau kita lihat ilustrasinya di sini itu berdasarkan sudut kemiringan berapa derajat. Jadi satunya derajat kalau di situ ya. Kalau depth ya, ini depth yang ini. Nah, ini yang depth. Nah, yang depth ini berarti pergerakannya memang dia melandai, miring ya, miring, tetapi berdasarkan ini kedalaman akhir yang dituju. Nah, jadi kedalaman akhir yang dituju. Kalau di situ misalkan diisi depth-nya 5, berarti dari start sampai akhir, dari titik 0 ke titik akhir dia menuju dari kedalaman 0 atau dari posisi 0 ke depth minus 5 bergerak secara miring. Nah, gitu ya. Kalau yang angle tadi berdasarkan derajat. Jadi dia bergerak miringnya sekian derajat seperti itu ya. Kemudian plank ini hampir sama dengan model yang 2D, kontur type yang 2D. Jadi dia pergerakannya untuk perpindahan posisi dari titik 0 ke titik depth selanjutnya, dia pergerakannya tidak landai, tidak miring, tetapi arahnya ke bawah. Jadi tipe plank ini sebenarnya tidak cocok juga digunakan untuk area close chain atau area yang tertutup. Nah, ini cukup berbahaya karena jadi nanti pergerakannya bisa nusuk ke bawah atau terjadi pemakanan yang arahnya ke bawah. Nah, kalau kita pahatnya yang kita gunakan adalah tipe pahat
N mil. Nah, ini berarti tidak diizinkan. Nah, ini kurang bagus, tidak cocok untuk kemampuan pahatnya. Jadi pahat tidak didesain untuk itu. Jadi sebaiknya jangan. Kemudian di di pengaturan-pengaturan yang lain di bawah sini ada, kalau kita perhatikan ada stock to live ya, ada stock to live on walls dan ada stock to live on floor. Nah, ini artinya stock to live itu apa? Stock to live itu adalah pemberian sisa atau ketika kita melakukan pengerjaan pada suatu dinding misalkan. Nah, diilustrasikan di sini adalah suatu bentuk seperti ini. Misalkan jarak antara dinding satu dengan dinding yang lainnya adalah 100 mili misalkan seperti itu. Nah, kemudian kita lakukan pengerjaan di situ. Kalau stock to live pada area walls-nya kita nolkan, dinding tersebut akan persis hasilnya. Kalau kita ukur akan mendapatkan keakurasian ukuran yang sesuai dengan apa yang ada di gambar. Jadi kalau kita gambarnya, kita pengerjaannya itu 100, jaraknya 100, di situ akan terproses sejauh itu juga. Berbeda ketika kita stock liftnya kita isi, misalkan di situ kita isi 5 misalkan, ekstrimnya ya, kita isi 5 misalkan. Nah, berarti nanti ada area setebal 5 mili yang ada di dinding yang tidak terproses. Nah, ini biasanya dipakai untuk diperuntukkan untuk pengerjaan yang kita menginginkan hasil dinding yang kualitasnya lebih bagus, lebih halus, keakurasiannya lebih bagus. Nah, jadi kita bisa menyisakan di situ angka amannya di kisaran 0,25 atau 0,3 atau lebih besarnya 0,5, tergantung estimasi besarnya ceter yang terjadi pada pahat. Jadi pengaruhnya semakin tebal sisa yang kita kasih di situ, itu hubungannya sama ini. Jadi kemungkinan terjadi adanya getaran, kalau getaran itu misalkan besar, nah ini biasanya walaupun kita sudah kasih stok tulis di situ tetapi masih tembus. Jadi ketika sisanya itu sudah kita bersihkan, masih ada bercak-bercak, ada area-area yang ini ya, artinya terkena getaran dari pahat. Jadi biasanya getaran dari pahat itu bisa menimbulkan ini ya, jadi permukaan yang bergelombang atau permukaan yang tidak halus. Karena kok besarnya gelombang itu lebih besar dari besarnya stok tulis, nah itu bisa berarti menimbulkan cacat di dinding produk. Nah itu ya, kalau pahatnya itu bisa dibilang dia rigid, ceternya tidak atau stabilnya bagus, stok tulisnya kita bisa isi di angka aman yaitu 0,2, itu cukup ya. Sama juga untuk stok tulis di area floor, berarti itu area penyisaan di area bawah. Ini kita juga bisa manfaatkan di situ. Jadi kita bisa melakukan proses finishing di situ nanti lagi. Jadi ada proses ada proses lagi setelah proses yang pertama kita selesaikan. Jadi bisa dibilang proses yang pertama adalah proses kasar atau penghilangan area-area yang lebih banyak. Kemudian kita melakukan penghalusan di area dinding. Nah, tentunya kalau kita melakukan penghalusan harus ada area yang disisihkan. Kalau di awal sudah dihabiskan, nah itu kan berarti sudah ukurannya sudah pas. Nah, ini kita tidak bisa mendapatkan kualitas dinding yang lebih bagus, atau kualitas dari base, atau kualitas dari lantai, atau kualitas dari permukaan bawah yang halus, karena sudah dikerjakan semua di awal. Nah, kalau nggak mau dikerjakan semua di awal, harus kita sisakan ya, misalnya di area dinding, atau kita sisakannya di area samping, di area wall ya, seperti itu ya. Kemudian ada depth cut ya, ada depth cut. Jadi depth cut ini adalah dipakai untuk pengaturan kedalaman potong ya. Kita bisa tik dulu di sini. Nah, ini ya, ini depth cut-nya itu kita bisa centang dulu di situ. Nah, di situ setelah kita atur di sini, kedalaman potong seperti apa yang dimaksud? Nah, di situ yang pertama ada maksimal roughing step ya, ada maksimal roughing step. Nih, di sini maksimal roughing step ini adalah strategi kita untuk melakukan pembagian pengaturan tahap-tahapan pemotongan. Misalkan kita ingin
melakukan penyayatan sedalam 10 mili. Nah, untuk melakukan penyayatan sedalam 10 mili itu tidak mungkin langsung kita makan langsung sedalam 10 mili itu. Tetapi kita harus makan sedikit, bertahap, sedikit-sedikit ya, step by step. Ya, misalkan kita makannya 1 mili atau setengah mili sesuai perhitungan yang kita gunakan ya. Jadi seperti itu. Jadi setengah mili misalkan. Nah, pengaturan setengah milinya itu di mana? Atau 1 milinya di mana? Kita bisa manfaatkan di roughing step ini. Jadi angka di sini, angka 10 ini kita bisa ganti menjadi 1 mili atau setengah mili sesuai dengan kedalaman yang kita desainkan. Jadi seperti itu ya. Jadi mau pakai berapa mili kita ngaturnya di situ. Kemudian ada finish step. Finish step ini adalah strategi untuk penyayatan di step paling bawah ya. Di step paling bawah kita mau makan seberapa banyak ya, kita bisa atur di situ. Biasanya kenapa kok dibedakan, kok tidak disamakan dengan step yang paling ini tidak disamakan dengan roughing step. Nah, ini finish step ini kita dikasih kesempatan untuk bisa ini ya. Jadi mengatur. Jadi di area bawah itu kita tetap diberi kesempatan untuk ini. Jadi pada dasarnya pemakanan dalam jumlah banyak itu akan membuat pahat itu bekerja lebih ekstra. Tentunya nanti dari kualitas hasilnya akan menurun. Nah, ketika kualitas hasilnya menurun, kalau nanti itu nampak atau terlihat pada area produk, itu akan jelek. Nah, jadi untuk mengakalinya di sini kita diberi kesempatan pada step terakhir kita bisa mengatur, walaupun di step awalnya itu kita makannya banyak-banyak, tetapi pada tahapan terakhir kita bisa mereduksi. Jadi ketika di awal kita makan banyak-banyak, kemudian di tahapan terakhir kita pemotongannya atau proses pemakanannya kita kecilkan. Nah, jadi nanti kualitas hasilnya akan lebih bagus. Nah, di situ ya. Jadi fungsi dari finish step itu seperti itu. Jadi pada tahapan terakhir di pemotongan kita bisa atur. Nah, jadi supaya proses pemakanan tidak banyak-banyak ya. Mungkin di awal makan 1 mili, kemudian di tahapan terakhir kita bisa makan sedikit ya, setengah mili atau 0, sekian atau berapa ya. Kita bisa atur di situ. Nah, untuk berapa nilainya, berapa persisnya, nah kita akan pelajari, disaksikan di video-video selanjutnya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, kita lanjut dulu di fungsi let in let out. Nah, fungsi apakah ini? Fungsi let in let out adalah fungsi untuk pengaturan start awal masuk dan keluar dari proses penyayatan pada setiap di setiap stepnya. Nah, jadi ketika kita ingin melakukan penyayatan itu ada start awalnya. Nah, ada start awalnya. Start awalnya itu kita bisa desain berada di luar dari garis. Nah, jadi seperti itu. Ya, kalau kita takut ya, karena tadi kan ada keterangan bahwa pahat itu kalau kita makankan langsung di produk, nah itu bisa jadi nanti bermasalah entah di kualitas hasil atau bermasalah di pahatnya bisa jadi nanti misalkan kurang bagus, nggak kuat seperti itu. Nah, kita bisa manfaatkan fungsi ini. Jadi startnya di luar, kemudian dia baru melakukan penetrasi masuk dari samping. Nah, caranya seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita bahas lagi di pertemuan berikutnya atau di video-video berikutnya. Fungsi let in let out lebih detailnya seperti apa. Ya, seperti itu ya. Jadi ini kita bisa atur di sini. Jadi supaya nanti untuk proses pemotongannya tidak langsung di drive chain-nya, tidak langsung kena di polanya, tetapi bisa makan di area luar dahulu. Nah, kita bisa manfaatkan strategi seperti itu. Ya. Kemudian ada breakthrough. Nah, ini merupakan
overlap dari proses pemotongan biasanya kita lebihkan. Kalau misalkan ini biasanya terjadi pemuluran pada sisi dinding dari produk, nah kita bisa lebihkan di sini ya. Nah ini kita bisa manfaatkan atau kita melebihkan. Misalkan kita ingin membuat lubang dari benda atau dari plat yang tebalnya 10, kita bisa kasih di situ kelebihan 2 mili misalkan. Artinya nanti pahat itu akan bekerja lebih dalam dari ketebalan dari plat. Nah ini ya, kalau kita persiskan misalkan kita buat atau kita membuat lubang sedalam 10 untuk plat setebal 10, itu biasanya di tahapan terakhir itu kualitasnya kurang bagus, atau material dari plat tidak terbuang semua, jadi masih ada sisa di area bawah. Untuk bagusnya biasanya dikasih kelebihan. Jadi kalau misalkan plat itu tebalnya 10, jadi proses pemrogramannya atau proses pemotongannya bisa dilebihkan ya. Kelebihannya seberapa itu nanti tergantung dari plat yang kita gunakan. Kalau plat itu sifat tidak terlalu mulur atau ini dia kadar karbonnya tinggi, nah ini biasanya tidak terlalu besar penambahnya ya. Kalau karbonnya rendah, dia istilahnya dia lebih ulet, lebih mulur, jadi seperti jenis stainless misalkan. Nah stainless itu kita bisa untuk mulurnya dia lebih banyak. Jadi kalau kita pakai 10 itu biasanya tidak terjadi lubang. Nah, jadi masih buntu di situ. Jadi harus kita lebihkan supaya bisa terpotong, bisa terbentuk lubang. Nah, seperti itu. Kita bisa manfaatkan bentuk atau kita bisa manfaatkan pengaturan depth yang kita bisa buat lebih dalam. Kemudian di tahapan selanjutnya ada tahapan multiphases. Nah, di tahapan ini multiphase ini adalah tahapan sebenarnya kita bisa manfaatkan, bisa tidak, ini tergantung sesuai dengan kebutuhan. Fungsi dari multiphase ini adalah penggandaan dari proses pengerjaan. Kalau kontur tadi misalkan kita pekerjaannya hanya satu kali putar, misalkan kita pekerjaannya hanya penghalusan di dinding, dia hanya bekerja pada area dinding itu saja. Nah, hanya satu kali putaran saja. Nah, satu kali putaran misalkan untuk setiap stepnya ya. Jadi satu step satu kali pergerakan, satu kali putaran. Nah, kita bisa menggandakan putarannya itu dengan memanfaatkan fungsi multiphase. Nah, multiphase di situ nanti ada area 2 juga, ada area roughing, ada area finishing. Jadi dalam satu kali step atau di satu tahapan, di satu kedalaman, dia bisa bekerja beberapa kali. Nah, jadi ini kita bisa misalkan bentuk lingkaran itu dikerjakan beberapa kali. Jadi untuk berapa banyak perkaliannya itu kita bisa isi di situ, di isian number. Kemudian untuk spacing jaraknya, jarak ini jarak pergeserannya kita bisa isi di spacingnya. Itu terbagi menjadi 2 juga ya. Jadi ada multiphase di area roughing, juga multiphase di area finishing. Nah, itu maksudnya sama kayak tadi. Jadi pengulangan bisa kita lakukan menjadi 2 tahapan, yaitu pengulangan kasar di area luar yang rada jauh dari produk. Ketika sudah mendekati produk, finishingnya kita bisa manfaatkan. Jadi pengulangan yang lebih dekat ke produk. Intinya saat makan material yang jauh dari bentuk pola produk, kita bisa makan secara kasar dengan pergeseran yang besar. Ketika sudah mendekati area produk, kita bisa makan dalam jumlah yang lebih sedikit. Nah, dengan pergeseran yang lebih sedikit pula tentunya ya. Oke. Untuk tahapan selanjutnya ini ada linking parameter. Nah, ada linking parameter ini kalau di awal tadi ada pengaturan-pengaturan yang hubungannya dengan kecepatan, entah itu kecepatan potong feed rate ya, kecepatan pemakanan, ada kecepatan untuk persiapan ya, untuk persiapan tadi atau untuk ini ya, jadi pengaturan kecepatan bebas tanpa adanya proses pemakanan, itu kecepatan retract rate tadi itu. Nah,
Kalau di tahapan link parameter ini, kalau yang tadi hubungannya sama kecepatan pahat, kalau di sini tahapannya adalah tahapan pengaturan kaitannya sama jarak. Jadi kalau yang di awal-awal tadi itu adalah kecepatan, kalau yang di sini adalah jarak. Jadi satuan jarak ya, satuannya adalah mili. Yang pertama ya, yang pertama ada clearance. Clearance itu adalah pengaturan ketinggian yang nanti kita gunakan untuk pengaturan saat pahat itu melakukan proses perpindahan atau pergerakan bebas tanpa adanya proses pemakanan. Misalkan kita melakukan pengeboran di titik 1 dan di titik 2, atau kita sebut sebagai titik A ke titik B. Nah, ketika titik A sudah selesai terproses, kemudian pahat tersebut ingin melakukan perpindahan dari titik A ke titik B, nah, ketinggiannya seberapa tinggi itu diatur di clearance. Nah, itu ya. Jadi bisa dibayangkan ya, tinggi perpindahan dari titik A ke titik B, dari titik proses pertama ke titik proses kedua, itu setinggi clearance. Nah, itu tingginya berapa? Itu kita bisa sesuaikan. Bila antara titik A dan titik B itu ada penghalang, nah, kita harus tahu tinggi penghalangnya itu seberapa tinggi, supaya tidak terjadi collision, tidak nabrak istilahnya ya. Jadi penghalangnya harus kita ukur ketinggiannya seberapa. Kalau tidak ada penghalang, nah, kita biarkan ya, kita nggak usah atur terlalu tinggi, karena kalau terlalu tinggi nanti tentunya akan memperpanjang jarak tempuhnya. Nah, itu mubazir nanti ya. Jadi jangan terlalu tinggi, sesuai kebutuhan saja. Kalau nggak ada penghalang ya 50 itu sudah cukup. Kalau ada penghalang, kita ukur penghalangnya seberapa tinggi. 100 misalkan, berarti harus kita lebihkan, clearnya harus lebih dari 100. Seperti itu. Ya, itu kita centang ya, jangan lupa kita centang untuk clearnya itu. Nah, ini ya, kita centang, kita tik gitu. Kemudian retract. Nah, kemudian ada retract di situ. Retract ya, sesuai dengan namanya, ini adalah ketinggian-ketinggian yang dipakai untuk pengaturan saat ingin melakukan penyayatan. Jadi ketika pahat itu selesai melakukan penyayatan di tahap pertama, dia ada proses naiknya. Nah, proses naiknya ini biasanya kalau di pengeboran itu dipakai untuk membuang gram ya, untuk membuang chip, untuk membuang hasil pengeboran. Nah, itu kalau di di proses kontur itu juga ada retract-nya, kita sesuaikan. Nah, jadi di depth pertama selesai satu putaran, selesai satu keliling satu bentuk pola, dia akan naik lagi. Naiknya itu setinggi 25 itu. Baru dia akan turun lagi untuk ke depth yang kedua. Begitu depth kedua selesai, dia ada naik setinggi retract itu, kemudian turun ke bawah lagi, masuk ke kedalaman ke tahapan yang ketiga, begitu seterusnya. Jadi satu tahapan selesai, satu step selesai, dia naik, kemudian dia turun ke step kedua, naiknya itu setinggi retract. Nah, gitu ya. Jadi bukan naik setinggi clearance, enggak, tetapi setinggi retract ya, setinggi retract. Itu kita bisa atur seberapa tinggi yang kita butuhkan. Kemudian di bawahnya, nah ini bawahnya ada feed plane. Feed plane ini bisa kita kalau kita tadi ya, kalau kita hubungkan dengan kecepatan tadi, saat pahat itu berada di ketinggian clearance, itu kecepatannya adalah kecepatan retract, artinya kecepatan bebas tanpa adanya proses pemakanan. Begitu juga saat berada di ketinggian retract, nah dia kecepatannya juga ikut retract rate, berarti 2000. Jadi clearance dan retract itu kecepatannya ikut retract rate, diingat-ingat ya. Jadi clearance dan retract kecepatannya ikut retract rate. Jadi yang kecepatan yang tanpa adanya proses pemakanan yang tadi itu yang dipakai ya, yang dipakai jadi seperti itu ya. Kemudian yang feed plane ya, kalau feed plane ini ikut yang Planck rate, yang setengah dari kecepatan feed rate. Feed rate ini bisa dibilang untuk start ini ya, jadi untuk persiapan untuk penetrasinya. Jadi sebelum melakukan penetrasi ke pahat, terjadi proses ini, perubahan kecepatan. Jadi begitu masuk di area feed plane, kecepatannya yang semula tadi masuk di kecepatan bebas tanpa adanya proses pemakanan yang 2000 tadi itu, dia akan menurun, melambat karena persiapan akan terjadi adanya benturan di proses penyayatan. Dia memelannya ikut kecepatan Planck rate yang setengah dari kecepatan feed rate.
Nah, itu ya diingat-ingat. Jadi proses yang bisa dibilang fatal atau berbahaya adalah saat proses penetrasi itu. Jadi makanya didesain lebih pelan dari kecepatan proses pemakanan. Ya, seperti itu. Ya, kemudian di bawahnya ada top of stock. Ya, top of stock itu adalah tinggi awal atau tinggi mula-mula dari ketinggian yang kita rencanakan. Nah, kalau kita ingin atau tidak ada suatu hal yang yang diperhatikan, ini dibiarkan 0 saja. Artinya nanti pahat itu akan bekerja pada startnya, mulainya pada ketinggian 0, jadi pada ketinggian Z0. Nah, kalau top of stocknya kita isi -5, berarti nanti start awal pengerjaan atau start awal penyayatannya, dia akan mulainya pada kedalaman -5. Ini kita bisa manfaatkan kalau minus misalkan ya, kalau minus itu biasanya misalkan sudah ada atau yang kita lubangin atau kita bor misalkan dia kedalamannya dia lebih rendah daripada kedalaman setting atau kedalaman 00 dari benda kerja yang kita setting. 00 benda kerjanya lebih tinggi, terus kemudian yang kita bor lebih rendah. Nah, itu kita bisa ukur dulu. Nah, ini lebih rendahnya seberapa dalam? Misalkan tadi -5. Oh, berarti start awalnya harus -5 dulu. Enggak perlu dari 0. Jadi nanti kalau kita mulai dari 0 berarti nanti dari 0 ke -5 tidak terjadi proses penyayatan. Nah, ini buang-buang waktu nanti. Jadi kita bisa langsung ke titik tujuan yang kita gunakan. Atau kebaliknya, misalkan yang kita mau lubangin dia posisi ketinggiannya dia lebih tinggi dari 00 dari benda kerja. Nah, ini kita bisa kasih nilai plus di situ. Selisih ketinggiannya berapa kita ukur, kemudian di sini di top of stocknya kita isi ya. Kita isi di situ selisihnya berapa. Kalau misalkan dia lebih tinggi 10 berarti top stocknya plus 10 di situ ya, kita isi. Kemudian di bawahnya ada pengaturan depth. Nah, pengaturan depth itu adalah pengaturan kedalaman ya. Jadi kedalaman total, kedalaman yang kita tuju. Kita mau membuat lubangnya itu seberapa dalam. Nah, itu kita isi di situ. -10 misalkan kita isi -10 di situ ya, begitu ya. Oke. Nah, ini hasil program. Hasil program dari kontur. Ini kalau dilihat dari pandangan atas, ini seperti apa? Nah, yang biru-biru itu adalah pergerakan dari pahatnya yang terukur dari center dari lingkaran pahat. Kemudian di sini itu apa? Nah, ini. Oh, ini apa ini? Nah, itu adalah let in let out-nya. Jadi, pahat akan turun pada area di luar, kemudian dia berbelok masuk seperti ini, berputar, kemudian dia keluar ya. Jadi dia turun di sini, masuk ke sini, kemudian dia keluar di sini, atau sebaliknya dia turun di sini, kemudian dia berputar, dia keluar seperti itu ya. Tinggal kita desain mau bergerak searah jarum jam atau sebaliknya ya, seperti itu ya. Seperti itu ya. Itu untuk program kontur. Nah, untuk program kontur ya. Selanjutnya ya, selanjutnya untuk program pocket ya sama ya. Untuk program pocket kita ngambilnya juga sama. Jadi kita masuk ke toolpad, kemudian kita pilih pocket. Nah, pilih pocket ya. Kita pilih pocket, kemudian sama juga kita pilih chainnya sama ya. Jadi di pocket itu pengaturan-pengaturan yang perlu kita isikan itu sama juga ya. Jadi di tahapan awal sama, kita pilih chainnya, kita pilih produknya, mana yang mau di ini kan ya, mana yang mau di proses pocket. Kemudian setelah kita pilih, kita oke kan ya, sama kayak tadi milih chainnya. Setelah kita pilih chainnya, nanti akan muncul kotak dialog seperti ini, 2D toolpad pocket. Nah, itu ya, kita pastikan bahwa pemrogramannya masuk di area pocket ya, masuk di area pocket ini, masuk di area pocket. Nah, ilustrasinya kita bisa lihat di sini, pocket di sini. Jadi dia pengerjaannya di area dalam untuk menghilangkan area yang ada di dalam itu ya, area dalam dari
suatu bentuk benda, gitu ya. Untuk isian-isian yang lain, bagaimana cara menentukan pahat jenisnya apa, itu sama seperti tadi. Perhitungannya pun sama ya. Jadi untuk pahatnya harus kita hitung dulu, kita tentukan jenis pahatnya apa, termasuk pengaturan di linking parameternya juga sama ya. Jadi untuk pengaturan apanya, clearance, retract, kemudian untuk pengaturan depth-nya itu sama semua ya. Jadi harus diisi terlebih dahulu. Ya. Untuk mempersingkat waktu, kita di sini langsung masuk di cut parameternya. Nah, ya. Jadi sama kayak urutannya sama kayak tadi ya. Jadi sama kayak di proses kontur. Jadi urutannya sama seperti itu. Nah, di sini yang perlu kita ketahui ya, di sini ada machine direction ya. Kalau kita next di sini ya, ada machine direction, ada pilihan climb, ada konvensional, ada climb, ada konvensional. Ini pilihan ya. Jadi kita tentukannya pakai climbing atau konvensional. Tentunya apa beda climbing dan konvensional itu harus tahu terlebih dahulu ya. Karena saya anggap ketika sudah mendengarkan video ini, kalian sudah menguasai hal-hal dasar seperti itu ya. Climbing, perbedaan climbing dan konvensional harus kalian pahami dulu ya. Di sini untuk pocket tidak terlalu banyak yang perlu kita isi, cukup kita isi itu saja untuk machining direction-nya. Kemudian tipe pocketnya kita biarkan standar, tidak masalah. Kemudian untuk stock to live ya, stock to live-nya ini bisa kita isi sesuai dengan kebutuhannya. Stock to live ini ya, stock to live-nya, stock to live on wall atau on floor-nya kita bisa isi sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, kita bisa isi. Jadi proses pemakanan atau pemakanan kasarnya untuk pembentukan ini, penghilangan area dalamnya, kita bisa pakai pocket. Kita bisa pakai pocket ya. Nah, di pocket stock to live-nya kita bisa sisakan seberapa. Nah, gitu ya. Nah, kita bisa cek di bawahnya ini ada roughing ya, di roughing ya. Di bawah ini ya. Jadi kalian bisa pilih ini ya, ini. Nah, itu ketika kalian klik roughing akan muncul seperti ini. Nah, ini ada beberapa metode potong. Ada zigzag, ada constant, overlap spiral, ada parallel spiral clean corner, ada high speed, ada one way, dan lain-lain ya. Ini kita bisa pilih pemilihannya seperti apa, strateginya seperti apa. Nah, ini harus kita coba terlebih dahulu. Nah, prinsipnya seperti apa, pemilihannya seperti apa, itu adalah sederhananya kita harus bisa mengidentifikasi ketika ada suatu bentuk pola. Intinya kita mencari yang efisien, yang paling tercepat, yang paling bagus hasilnya itu yang mana. Parameternya seperti itu. Kita cari yang efisien, pengerjaannya yang cepat dan kualitasnya bagus itu yang mana. Ketika ada suatu bentuk pola, bentuknya misalkan bentuknya lingkaran. Nah, untuk membuat pola bentuk lingkaran itu, kalau misalkan kita pergerakannya pakai strategi zigzag, itu bagus apa enggak? Seberapa cepat? Nah, itu ya. Kalau masih belum berpengalaman, kita bisa nyoba satu persatu. Oh, kalau pakai strategi zigzag berapa lama ya? Oh, bentuknya seperti apa ya hasilnya, kualitasnya, strateginya, pergerakannya seperti apa ya? Nah, itu bisa coba satu-satu dulu. Sebaiknya di awal kita bisa coba satu persatu dulu ya, sebelum menguasai karakter-karakter pengerjaan atau pemrosesan dari ini dari masing-masing metode ini. Bisa dicoba satu-satu dulu. Kalau pakai zigzag hasilnya seperti apa, waktunya prosesnya berapa lama, kualitasnya seperti apa. Nah, itu dicoba-coba. Kalau pakai constant overlap spiral seperti apa, nah itu kita bisa coba-coba seperti itu ya. Kemudian di bawahnya ada pengaturan step over percentage. Nah, ini adalah pengaturan untuk ini ya. Jadi untuk pergeseran dari pergerakan itu berapa persen. Nah, itu ya. Kalau di situ diisi 75%, dari dia akan bergeser 75% dari diameter pahatnya, dari diameter cutternya seperti itu ya. Ini bisa kita isi di situ. Kemudian yang perlu kita isikan lagi terkait dengan finishnya ya. Dari di bawah sini ada ini ya, sebelum masuk ke finish ada rem ya, ada remnya ini kita klik dulu di entry amount ini.
maaf, ada ini ya, entry motion. Entry motionnya. Entry motionnya ada pilihan off, ada rem, ada helix. Nah, ini adalah pengaturan untuk nih, jadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi, tipe pahat untuk proses roughing itu kecenderungan tidak didesain untuk pengerjaan yang arahnya vertikal tegak lurus ke bawah. Jadi pemakanan yang langsung menusuk ke bawah itu tidak diizinkan. Dia harus ada strategi melandai. Jadi pergerakan perpaduan antar gerakan ke kanan ke kiri dipadukan pergerakan ke bawah. Jadi pergerakan samping dipadukan dengan pergerakan ke bawah. Ini ada dua strategi, yaitu strategi ramping dan strategi helix. Kalau strategi ramping berarti pergerakannya modelnya zigzag ke kanan dan ke kiri. Nah, seperti ilustrasi yang ada di contoh seperti itu ya. Kita amati. Nah, seperti ini. Jadi, penetrasinya caranya seperti itu. Dia perpaduan gerakan antara ke kanan dan ke kiri dipadukan. Seperti itu ya. Dia dipadukan seperti itu. Ke kanan dan ke kiri. Sampai ke depth yang dituju baru dia bergerak ke samping sesuai dengan bentuk pola dari pocket yang mau dihilangkan. Sedangkan bentuk helix itu bentuknya spiral ya, bentuk helix bentuk spiral seperti ini. Ya, seperti yang ada di contoh seperti itu. Nah, kita mau pengaturannya kita bisa isi yang ada di sini. Kita bisa atur di situ ya, kita bisa atur. Nanti kita bisa coba ya. Kita bisa coba di pertemuan berikutnya. Oke. Untuk finishnya ini di pocket sendiri sudah disediakan untuk finishing. Jadi ketika kita melakukan proses pocketing tadi, di setiap selesai di satu tahapan, satu step, itu kita dikasih kesempatan untuk melakukan proses finishing. Jadi misalkan bentuk kotak itu sisi dalamnya sudah diproses, sudah di pocket. Nah, pahat ini bisa diprogram untuk bisa melakukan penyayatan bergerak hanya pada sisi dinding dari bentuk kotak itu. Nah, jadi kita tidak perlu menggunakan program kontur untuk proses finishing. Ya, itu ya. Kita bisa memanfaatkan fungsi finish ini. Jadi aktifkan, fungsi finishingnya diaktifkan. Nanti di pocket itu nanti setiap satu tahapan selesai, dia ada proses finishingnya seperti itu. Tetapi kembali lagi, kualitas bisa kita pelajari apakah bagus ini kalau finishingnya pakai program yang dari pocket. Nah, itu kita lihat. Nah, kalau memang kurang bagus, biasanya disendirikan. Jadi pocket hanya untuk menggerus area dalam, kemudian finishingnya kita bisa manfaatkan program kontur, jadi dipadukan ya. Jadi program itu nggak harus saklek, kalau pocket aja, tidak seperti itu, tetapi kita bisa padankan dengan strategi-strategi yang lain, atau bahkan biasanya di industri itu untuk melakukan pengerjaan pada suatu benda itu tidak cukup menggunakan satu software, bisa dipadukan software yang ini dipadukan dengan software yang ini, begitu ya. Jadi kita ambil kelebihan dari software ini untuk mengerjakan area sini atau bentuk seperti ini, kemudian kita padukan untuk kelebihan dari software yang lain. Seperti itu. Jadi kemampuan masing-masing dari software itu kita bisa ambil. Kita ambil kelebihannya saja, kemudian kita manfaatkan untuk menghasilkan kualitas yang bagus seperti itu ya. Nah, ini hasil program pocket seperti ini ya. Jadi kalau bentuk lingkaran, kalau kontur tadi dia bekerja di area luar seperti ini, dari area luarnya. Kalau program pocket adalah menghilangkan di area dalamnya. Seperti itu kira-kira ya. Kemudian kita masuk ke program phasing ya. Program phasing ini sama juga ya. Jadi cara ngambilnya di mana, masuk ke toolpad ya. Kemudian kita pilih phasing. Nah, ini nanti, nah ini ya. Ini kalau ilustrasinya kita lihat di bawah, program phasing sesuai yang saya jelaskan di awal tadi, dia digunakan untuk meratakan permukaan atas ya, digunakan untuk meratakan area permukaan atas. Jadi seperti itu ya. Untuk pengaturannya phasing ini lebih sederhana, jadi seperti ini ya. Nah, jadi ada pengaturan untuk seberapa jauh, nah ini offsetnya. Misalkan kita punya kotak ukuran 100 kali 100, 100 ke kanan dan 100 ke atas ya. Jadi ke arah horizontal 100 panjangnya, ke arah vertikal 100 panjangnya, misalkan seperti itu. Kita mau ngasih kelebihan seberapa. Jadi kita kalau menghaluskan, kalau paskan 100, pasti nanti tidak ada area yang tidak termakan. Nah, kalau mau termakan semua ini
pahat itu harus bekerja lebih lebar atau lebih luas dari area yang dimakan. Nah, seperti itu caranya. Seberapa luas atau seberapa lebar pengaturannya seperti apa kita bisa atur di sini. Ya, itu. Termasuk statnya atau stat awalnya masuk. Ya, masuknya itu apa namanya mau di atau seberapa jauh ya mau mau statnya itu seberapa atau berada di titik mana itu kita bisa tentukan ya, kita bisa atur ya, seperti itu, kira-kira seperti itu. Ada di ini ya, jadi ada approach distance sama exit distance ya, itu untuk mengatur ini ya, untuk mengatur apa namanya statnya, stat masuknya sama keluarnya. Kalau kalau across overlap sama long overlap itu untuk mengatur offset pelebarannya ya, itu bisa digunakan. Kemudian di bawahnya ada maximal step over ya, ini step over itu untuk ini jadi untuk pergeserannya itu ini masing-masing seberapa lebar, jadi digunakan untuk itu ya, jadi digunakan untuk mengatur pergeserannya seberapa lebar ya, seperti itu. Jadi pergeseran dari garis satu untuk bergeser ke garis samping direncanakan seberapa jauh pergeserannya, kita bisa atur di situ ya, seperti itu ya. Selanjutnya ada program drilling. Nah, ini program drilling ini adalah program pengeboran. Program pengeboran ini lebih sederhana ya, lebih sederhana dibanding program kontur, program pocket dan program yang lain ya. Jadi program drilling ini program pengeboran. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah pengaturan-pengaturan di parameter cuttingnya ya. Untuk pemilihannya relatif sederhana, kita tinggal tentukan titik-titik yang mana, tinggal kita klik saja, kita arahkan kursornya misalkan poin-poinnya. Jadi pembacaan dari apa namanya untuk proses pengeboran ini kita bisa manfaatkan menggunakan poin atau fungsi yang lain, fungsi window misalkan ya. Jadi kita tinggal crop sekumpulan poin-poin. Nah, yang terpilih itu nanti akan otomatis terselect untuk dijadikan poin untuk titik-titik pengeboran. Atau kita pilih satu persatu itu juga bisa. Ya, ini misalkan kita contoh, kita melakukan pengeboran di titik center, center dari lingkaran. Kita tinggal klik saja di centernya situ. Nah, otomatis langsung terpilih. Ya. Nah, untuk selanjutnya kita masuk di tahapan parameter potong untuk pengeboran ya. Di tahapan parameter pengeboran itu bentar ya, saya buka dulu di komputer untuk programnya. Nah, ini. Nah, di situ kita perhatikan di cycle-nya. Nah, di cycle-nya itu kalau kita klik di sini, ini akan muncul berbagai macam strategi pengeboran ya. Yang umum kita gunakan ada drill, ada counter bore, ada back drill, ada tap, nah dan lain-lain. Itu banyak sekali strateginya. Yang umum kita gunakan adalah counter bore dan back drill. Perbedaan keduanya, kalau counter bore itu adalah model pengerjaan atau model pengeboran atau model pergerakan dari model pengeboran yang antara yang dari start awal sampai di start akhir dia langsung ya. Jadi ketika bergerak secara kontinu dari titik 0 ke titik depth yang paling bawah, dia bergerak kontinu, begitu selesai dia kembali ke atas ya. Berbeda dengan back drill ya, ketika kita pilih strategi back drill, nah di sini ada isian packnya. Kemudian isian pack itu apa? Pack itu adalah isian yang menunjukkan bahwa untuk mencapai kedalaman total kita ngerjakannya tahapannya itu seberapa banyak ya. Jadi hampir sama tadi kayak fungsi di depth of cut ya. Jadi kalau ilustrasinya ada di sini, misalkan untuk melakukan pengelubangan untuk pengeboran di kedalaman -5, untuk mencapai -5 idealnya bor itu tidak bekerja langsung 0 langsung ke titik 5, tetapi bertahap. Jadi sedikit. Nah, sedikitnya itu seberapa diatur di pack. Misalkan 0,1, 0,2. Nah, pengaturannya di situ. Untuk isiannya, nah ini apa namanya? Seperti apa? Nah, ini kita bisa
pelajari atau disaksikan di video di pemrograman proses pengeboran di selanjutnya yang lebih detail akan kami jelaskan seperti itu ya. Jadi seperti itu. Oke, paham ya? Nah, di situ. Untuk link parameternya hampir sama. Jadi sama kayak di program-program kontur atau program-program yang lain. Nah, di sini untuk retract-nya ini diusahakan tidak usah terlalu tinggi ya. Jadi kalau 25 itu karena diproses di proses ini retract ini difungsikan untuk membuang chip atau membuang gram. Jadi kalau terlalu tinggi itu nanti akan membuang-buang waktu. Jadi tidak usah terlalu tinggi, cukup 2 mili atau 1 mili di atas benda kerja selagi aman, tidak masalah. Jadi begitu tool itu sudah keluar dari permukaan dari benda kerja itu sudah cukup. Artinya pahat akan sudah terlempar, maksud saya adalah chip akan terbuang, akan terlempar. Jadi pahat akan bebas dari chip ketika chip itu sudah berada atau sudah bebas dari lubang, sudah keluar dari benda kerja, seperti itu ya. Oke, seperti itu video kali ini. Untuk lebih jelasnya masing-masing pemrograman mulai kontur, pocket, phasing, dan drilling bisa disaksikan di video-video selanjutnya. Jadi di video selanjutnya saya akan menjelaskan lebih detail lagi bagaimana caranya melakukan program kontur sampai dengan contoh untuk melakukan program tersebut sampai jadi dan penjelasan lebih detailnya ya, termasuk program pocket, phasing, drill. Nah, drill tadi ada pack itu ngisinya seperti apa, pahat ukuran diameter sekian, packnya seberapa besar. Nah, itu nanti akan saya jelaskan lebih detail lagi. Jadi silahkan disaksikan, jangan dilewatkan. Kalau ingin belajar lebih detail lagi, saksikan di video-video saya selanjutnya ya. Tetap semangat ya. Cukup di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.